Belum datang, oke. Ya, ini mungkin teman-teman udah pada nonton sebelumnya. Ini adalah kelanjutan dari series kita tahun lalu yang sukses di tahun 2025 itu Bidaah. Dan ini season kedua akan berjudul Walid yang twist ceritanya akan lebih banyak lebih banyak drama-drama yang lebih dark, lebih gelap dibanding season yang pertama. Saya udah nonton 4 episode kebetulan dan dari sebelum ini tayang, jadi saya sedikit tahu lah dengan isi ceritanya. Jadi semoga di season kedua ini ceritanya lebih viral, lebih rame, apalagi kita sekarang kehadiran pemeran Raras yang diperankan oleh Ola Ramlan yang mungkin bakal lebih rame dan mungkin bakal lebih kontroversial dan bakal lebih viral dengan hadirnya Ola Ramlan di season kedua dari Bidaah ini di Walid. Paling itu saja, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati Walid episode pertama dan selamat berbuka puasa nanti di jam 6 berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Thomas. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Watch Party Walid hari ini. Semoga masih seger ya, sebentar lagi mau berbuka, udah apalagi sekarang tuh udah ada yang lebih seger lagi, ada Mbak Ola di samping aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media semuanya, keluarga, Pak Hus, Mbak, Ayang, Beb. Ayang di atas. Terima kasih sudah hadir di sini menyaksikan insyaallah Walid yang akan tayang sebentar lagi, Walid season 2 ya. Besok ya, besok. Ih, deg-degan sekali. Tapi sebelumnya boleh minta tepuk tangan dulu dong buat Mbak Koni dan Kak Ola. Oke, Mbak Koni ini aku penasaran banget karena season pertamanya kan meledak ya kan, viral di mana-mana dan responnya luar biasa. Tentunya dari respon penonton Indonesia juga. Nah, apa sih Mbak yang sebenarnya membuat Vio itu yakin kalau kisah ini perlu diangkat lagi dan bahkan dibikin ke season kedua? Bicara keyakinan kita untuk lanjut ke season 2, sebenarnya ini izinkan saya mewakili teman-teman film Malaysia juga karena produksi ini dan di Malaysia. Kalau bicara yakinnya kenapa, pastinya karena data itu tadi ya, karena di season tahun satunya memang luar biasa meledak, responnya luar biasa, itu buktinya penonton tuh memang haus dengan cerita-cerita berani seperti ini gitu. Tapi kita itu selalu kalau mau lanjut ke season 2 apapun seriesnya, itu bukan karena semata-mata karena angka, tapi memang karena ada pesan atau cerita yang pengen kita kulik lagi lebih dalam. Selain itu di sini tuh hasil diskusi kami dengan teman-teman Malaysia tuh memang kayaknya perlu lebih deep lagi nih. Bagaimana suatu penyimpangan keyakinan tuh bisa tumbuh lebih besar, lebih berbahaya ketika bertemu dengan ambisi dan kekuasaan. Jadi kayaknya pesan ini perlu disampaikan dan kayaknya relevansinya juga cocok sekali dengan penonton kita. That's why kita yakin untuk lanjut ke season ini. Wow, yes. Thank you. Tapi aku inget juga sih kata-kata Pak Afijit ya, bahwa semua cerita yang diangkat oleh View itu biasanya emang lagi relate di kejadian sekarang. Itu betul ya Mbak ya? Betul banget. Pasti Yes. kita lihat relevansi ceritanya dulu sih. Tapi tetap konteksnya tidak bermaksud untuk menyinggung manapun ya, pihak manapun. Ya, Oke, secara general aja. General aja. Nah, sekarang waktunya kita tanya ke Kak Ola nih. Kak Ola, waktu pertama kali diajak sama Vio nih untuk main peran ini, aku dengar nanti di episode pertama kedua tuh belum ada ya? Pertama. Oh pertama. Yang kedua sudah ada. Kedua sudah ada, tapi kita tadi juga sudah menyaksikan trailernya. Iya. Ini luar biasa banget, pastinya penonton Indonesia juga penasaran. Tapi boleh nggak sih Kak ceritain dulu gimana sih experience waktu pas diajak dan waktu syutingnya? Ya jadi aku tuh sejujurnya baru selesai dari Vio Indonesia series sebelumnya SHS ada Secret High School. Cinlok, wuhui. Ya cinlok di situ deh. Ya. Terus kemudian udah mau jadinya. Kita terusin aja lanjut ya. Boleh. Kemudian saya ditawarkan oleh manajer saya ini ada Walid series yang menawarkan aku jadi si ini. Terus aku bilang, mana ceritanya? Ceritanya belum katanya gitu. Ya aku baca. Terus katanya tiba-tiba asisten aku bilang, Bu, Walid itu bagus banget loh katanya gitu. Jadi dia nonton.
ya apa sih, aku bilang gitu. Ya dulu pokoknya bagus banget gini. Terus sampai akhirnya saya nanya sama manajer saya secara detail, dan manajerku juga memberikan secara detail bahwa ini ceritanya begini-begini, tapi nanti skenario-nya mungkin di lokasi. Tapi aku sebagai apa itu, aku masih apakah jadi istri keberapanya Walid gitu kan. Jadi aku masih tanda tanya sampai akhirnya aku go internasional. Asik. Ya kan ini bukan keluar kota dong. Ini kan ke Malaysia ya, ke Kuala Lumpur, dan di situ aku syuting total kurang lebih 20 hari. Ya alhamdulillah sih sangat menegangkan dan campur aduk itu rasaannya. Nah itu juga sih yang pengen kita tahu nih. Waktu pas tadi kan naskahnya berarti later on, pas pertama itu belum tahu. Nah waktu memerankan itu apa sih yang paling menyentuh hati Kak Ola sebenarnya sebagai aktor dan juga sebagai perempuan? Karena ini salah satu highlightnya juga soal perempuan ya kan? Ya di sini bahwa kita memang tidak boleh, jadi kalau kita ingin mengerti sesuatu tuh benar-benar harus dimengerti, jangan sampai kita menyimpang dari menjadi aliran-aliran ini gitu, karena banyak banget manusia-manusia atau orang-orang yang menyalahgunakan sebuah kitab kita Al-Quran gitu dibuat sedemikian rupa sehingga jadinya seperti ini gitu loh. Jadi itu aja sih sedikit yang aku bisa sampaikan ya. Tapi kalau experience-nya sih, aduh aku tuh mana kan memang jadi nyebut pasangan aku. Dia itu kan tinggalnya juga di Kuala Lumpur. Tapi kebetulan si Tristan itu lagi di Spanyol. Jadi pada saat aku syuting di Malaysia itu, aku benar-benar literally sama manajer sama asisten aku. Jadi benar-benar nggak tahu kan gitu loh. Terus dari lokasi syuting yang masih 3-4 hari pertama tuh masih sejam lah dari rumah, dari maksudnya kita tempat tinggal. Nah di hari 5 ke berikutnya itu dari Kuala Lumpur itu 5 jam lagi, 5 jam lagi, dan itu tuh benar-benar di pelosok-pelosok yang benar-benar hutan semua, gelap gitu ya. Terus pada saat aku datang itu udah mau maghrib, jadi masih jam 5-an, jadi masih agak terang tuh. Kalau kelihatan kalau mungkin di Instagram aku kelihatan tuh ada, jadi ada kayak bukan gubuk sih, lebih kayak tempat penginapan, tapi tinggi gitu. Terus dia tuh bersekat-sekat gitu, kayak pokoknya nyamuk, insek aja bisa masuk gitu. Aku di situ udah itu toiletnya itu 70 meter aku harus jalan. Waduh. Jadi aku sambil duduk nangis dulu. Itu belum mulai syuting ya, baru sampai ya. Iya. Aduh ya syuting yang sebelumnya udah, tapi maksudnya pada saat itu kan lokasinya beda kan. Nah pas di situnya aku tuh nangis dulu, masya Allah ya ampun, cari duit segininya banget. Sensasinya luar biasa, kayak